Hai sobat, ada sebuah pertanyaan nih dari salah satu teman kita yang masuk ke kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini. Mas, saya mau tanya, saya punya 2 kompor gas Rinnai Api 1000, tapi ingin pakai satu tabung gas 12 kilogram saja. Bagaimana caranya? Oke sobat, untuk menjawab pertanyaan barusan akan langsung saya praktekkan ya. Dan akan saya mulai setelah intro channel yang berikut ini. Perfect. Oke, untuk menghubungkan dua buah kompor gas atau lebih pada sebuah tabung gas, baik tabung gas yang 3 kilo atau yang 12 kilogram, ada beberapa peralatan yang mesti kita siapkan. Nah, peralatannya tentu tergantung pada jenis kompor gas yang hendak kalian gandeng atau kalian sambung sobat ya. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan tentu saja adalah sebuah selang untuk sambungannya yang baru sobat. Nah, di sini saya menggunakan sebuah selang yang seperti ini ya, selang kuning yang terdiri dari 2 buah lapisan. Nah, kalau kalian ingin tahu kenapa saya memilih selang yang seperti ini sudah pernah saya buat ulasannya di video yang ini. Nah, kalau kalian ingin melihat video tersebut, silahkan ambil link video tersebut di kolom deskripsi atau kalian sentuh saja video ini. Nah, begitu muncul huruf I yang ada di atas kanan ini, kalian sentuh saja huruf I tersebut. Nah, nanti akan muncul sampul video yang saya sebutkan tadi nih sobat ya. Oke, setelah kita siapkan sebuah selang, kita siapkan alat utama. Nah, alat utamanya adalah sebuah pipa cabangan atau biasa disebut dengan nipel. Nah, alat tersebut adalah ini sobat. Nah, alat ini sebenarnya ada beberapa jenis atau beberapa macam ya. Ada juga yang bentuknya L. Bahan pembuatannya pun beragam, ada yang besi biasa, ada yang besi kuningan. Nah, kalau untuk bahan biar lebih awet sebenarnya kalian pilih saja yang terbuat dari bahan kuningan. Nah, untuk bentuk seperti yang saya sebutkan tadi, kalau bentuknya ada beberapa macam, saya lebih menyarankan yang bentuk Y seperti ini ketimbang yang berbentuk L. Kenapa? Karena yang berbentuk Y ini biasanya sama sekali tidak ada kesalahan pada saat pemasangan. Ini berbanding terbalik dengan yang berbentuk T ya. Nah, kenapa cabang yang berbentuk T tidak saya rekomendasikan, malah saya sebut seringkali terjadi kesalahan pemasangan pada cabang T tersebut, akan saya terangkan melalui sebuah gambar biar kalian lebih gampang mengerti sobat ya. Nah, ini akan saya gambarkan sebuah cabang yang berbentuk T seperti ini ya. Nah, kebanyakan orang ini salah untuk menentukan di mana yang namanya masuk dan di mana yang namanya keluar. Nah, yang seharusnya untuk masuk ini seharusnya bersumber dari kaki T. Dan yang keluar ini seharusnya bersumber dari yang namanya tangan T. Nah, yang manakah kaki T? Nah, inilah yang saya sebut dengan kaki T. Nah, yang manakah yang tangan T? Inilah yang merupakan tangan T. Nah, jadi kalau untuk pipa atau selang gas yang masuk dari tabung gas seharusnya dari sini. Ya, dan sedangkan untuk yang keluar atau yang menuju ke kompor gas seharusnya dari sini. Oke, nah jadi kalau yang benar pemasangannya seharusnya kalau saya contohkan ya, ini sebuah tabung gas, ini regulator. Nah, dari sinilah terhubung ke kaki T. Nah, inilah input atau masukannya. Nah, yang kedua, dua dari tangannya inilah yang silakan kalian hubungkan ke kompor gas. Nah, inilah pemasangan yang benar kalau seandainya yang kalian pilih itu adalah percabangan model T. Hanya saja kebanyakan, nah ini bukan terjadi pada kasus gas saja ya. Ini juga sering terjadi pada kasus di air atau pemasangan keran air. Di mana kebanyakan orang hanya memasang berdasarkan hati. Jadi kalau dilihatnya yang mudah memasangnya seperti ini, maka mereka tidak akan memasang input atau masukan dari sini, tapi mereka akan memasang dari sini atau dari sini. Nah, inilah kelemahannya. Nah, kenapa saya bilang kelemahan? Ini saya contohkan ya. Kalau kita memasang masukan, anggap ini sebuah tabung gas seperti ini, dan kita arahkan yang dari regulator selangnya kemari, dan kemudian ini ke kompor gas, ini ke kompor gas, maka secara teori dan logika, gas yang mengalir secara lurus ini akan lebih mudah mengalir, dan gas yang berbelok kemari ini akan mengalami sedikit hambatan. Alhasil,
Ya, jika kita praktekkan maka nantinya besaran api tidak akan seimbang. Umumnya api yang di sini ini akan lebih deras atau lebih besar. Nah, sedangkan yang di sini biasanya akan lebih kecil. Nah, hal ini seperti saya sebutkan bukan hanya terjadi di gas ya, pemasangan di keran air ini juga sering seperti ini. Kalau kalian mau perhatikan silahkan deh datang ke masjid-masjid, kalian ambil air wudhu. Itu akan kalian sering temukan di mana derasnya air tidak sama antara beberapa keran. Ini bukan dikarenakan kerannya, tapi dikarenakan pemasangan T-nya ini yang sedikit mengalami kesalahan. Jadi ingat kalau kalian mau menggunakan cabang yang berbentuk T, bukan cabang yang berbentuk Y, karena mungkin cabang yang T memang sudah kalian beli terlebih dahulu, kalian harus menggunakan cara yang seperti ini ya. Nah, cara ini adalah cara yang tepat. Nah, kalau cara yang ini saya bilang cara yang kurang tepat. Tapi kalau memang kalian tidak percaya, silahkan kalian praktekkan sendiri sobat ya. Oke, nah itu tadi bahan kedua yang harus kita siapkan ya. Nah, bahan selanjutnya yang harus kita siapkan adalah sebuah regulator. Regulator ini bisa kalian ambil dari yang lama atau bisa kalian beli yang baru, tergantung jenis kompor yang mau kalian gandeng. Nah, jika yang kalian gandeng adalah 2 buah kompor gas yang bertekanan rendah dan regulator kalian masih kondisinya bagus, seperti regulator yang ada di tangan kanan saya ini, kalian masih bisa menggunakan regulator yang bertekanan rendah seperti ini. Nah, tapi jika yang kalian gandeng adalah 2 buah kompor gas api 1000 seperti yang ada di pertanyaan di awal tadi, maka walaupun regulator kalian yang bertekanan rendah masih bagus, saya sarankan silakan ganti regulatornya dengan regulator yang bertekanan tinggi yang seperti ini. Apa alasannya? Alasannya adalah kompor gas api 1000 butuh tekanan gas yang lebih tinggi. Nah, kalau menggandengkan 2 buah kompor gas api 1000, pastinya konsumsi tekanan gasnya juga harus lebih tinggi. Nah, jika kalian menggunakan regulator yang bertekanan rendah, dikhawatirkan adalah pasokan tekanan gas yang dikeluarkan regulator yang bertekanan rendah tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 2 buah kompor gas yang api 1000. Untuk itu silakan kalian gunakan yang seperti ini, regulator yang bertekanan tinggi sobat ya. Oke. Nah, bahan selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah klem-klem. Berapa jumlah klem yang kalian butuhkan, kalian sesuaikan dengan kompor gas yang mau kalian gandeng. Nah, di sini yang pertama saya akan contohkan untuk kompor gas yang seperti ini, yang bertekanan rendah. Nah, jika klem-klem lama yang ada di regulator kalian ini kondisinya masih bagus, klem-klem ini masih bisa kalian gunakan. Nah, berapakah jumlah klem baru yang harus kalian beli? Yang harus kalian beli setidaknya ada 2 buah klem sobat ya. Jadi kalau kalian perhatikan nanti satu terhubung kemari, satu terhubung kemari, maka 2 buah klem tadi akan kita gunakan seperti ini. Satu untuk kemari klemnya, dan yang satu lagi untuk menghubungkan ke regulator. Jadi yang harus kalian beli itu setidaknya 2 buah klem sobat ya. Oke. Nah, tapi jika yang kalian gunakan adalah kompor gas yang semi bertekanan tinggi seperti kompor gas api 1000, maka setidaknya yang harus kalian beli apabila klem-klem lama ini masih bagus, itu setidaknya kalian beli 6 buah klem sobat. Kenapa saya sarankan kalian membeli atau menyiapkan 6 buah klem? Karena saran saya nantinya sebisanya untuk membuat sambungan selang ini bisa lebih awet, kalian harus menggunakan 2 buah klem setiap ujung selang. Nah, jadi kalau kalian hubungkan seperti ini nantinya walaupun di sini sudah ada 1 klem, kalian tambahkan 1 buah klem. Ya, nah di sini karena ada 1 klem supaya lebih awet, sama juga kalian tambahkan 1 klem. Nah, dari sini saja sudah butuh 2 buah klem. Nah, kemudian untuk selang yang baru di sini butuh 2 buah klem, jadi 4 buah klem, dan untuk ke regulator butuh 2 buah klem. Jadinya total seperti yang saya sebutkan tadi, kalian setidaknya harus menyiapkan 6 buah klem sobat ya. Nah, bagaimanakah caranya untuk menyambungkan peralatan-peralatan yang telah kita siapkan tadi? Yuk langsung kita praktekkan sobat ya.
Oke sobat, walaupun yang saya gunakan pada saat praktek saat ini adalah 2 buah kompor gas yang bertekanan rendah, tapi mohon sama-sama kita anggap saja bahwa kompor-kompor yang di depan kita ini adalah kompor gas yang api 1000. Saya akan contohkan dengan menggunakan 2 buah klem pada setiap ujung selang gas. Nah, penggunaan 2 buah klem ini ditujukan untuk mengurangi resiko kebocoran di ujung-ujung selang gas. Jadi klem yang sudah tersedia satu ini akan saya tambahkan satu ya. Langsung kita pasangkan cabangnya seperti ini. Dan silahkan kita kencangkan. Nah, pemasangan klem ini harus benar-benar, jangan ragu-ragu. Kalau bisa memang sekencang betul ya sobat ya. Oh ya, ada yang kelupaan nih, tips pada saat kalian membeli percabangan. Percabangan ini sebenarnya ukurannya ada beberapa ukuran ya. Nah, jadi pada saat kalian mau beli pipa cabang ini, silahkan kalian bawa contoh selang gas. Kalau memang tidak mau repot, silahkan kalian potong sedikit saja ujung selang gasnya untuk dibawa menjadi bahan pembanding pada saat beli pipa percabangan ini sobat ya. Selanjutkan pasang klem yang kedua. Nah, seperti inilah coba contohnya. Ini dengan menggunakan 2 buah klem. Sejatinya memang lebih cocok untuk kompor gas yang api 1000 atau yang semi bertekanan tinggi dengan pasangannya regulator yang bertekanan tinggi. Tapi kalau misalnya kompor biasa mau menggunakan seperti ini memang sebenarnya akan lebih bagus ya. Nah, seperti ini nih akan mengurangi tingkat risiko kebocoran sobat. Oke, sekarang kita lanjut pasang untuk selang gas yang lainnya. Oke sobat, seperti inilah pemasangan pipa cabangnya. Nah, seperti ini insya Allah akan lebih awet dan lebih bisa menghindari kemungkinan kebocoran gas. Nah, sekarang akan kita pasang ujung satu dari selang yang baru ini ke regulator. Oke, nah silakan kalian persiapkan regulator yang ingin kalian gunakan. Ingat, untuk kompor gas yang api 1000 usahakan kalian menggunakan regulator yang bertekanan tinggi. Nah, untuk kompor gas yang biasa, walaupun kalian menggunakan 2 atau 3 kompor gas yang mau kalian gandeng atau kalian sambung, kalian masih bisa menggunakan regulator yang bertekanan rendah. Nah, untuk praktek di video ini saya akan mencontohkan menggunakan regulator yang bertekanan rendah. Nah, kalau kalian mau menggunakan regulator yang bertekanan tinggi untuk kompor gas api 1000, pada dasarnya pemasangannya sama saja. Tinggal yang paling penting adalah bagaimana mengatur tekanan yang dibutuhkan atau tekanan gas yang keluar dari tombol yang ada di atas regulator ini. Nah, sebenarnya bagaimana cara untuk mengatur tekanan gas yang keluar dan yang dibutuhkan, ini sudah beberapa kali saya bahas dan saya buatkan videonya. Kalau kalian belum mengerti bagaimana cara mengatur setelan gas yang ada di atas regulator ini, silahkan kalian klik tulisan yang di atas sini ya, kalian tonton videonya. Oke sobat, pemasangannya sudah selesai. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Nah, sebelum kita hubungkan ke tabung gas, silakan periksa ulang sambungan-sambungan yang baru kita buat. Sambungan di selang yang baru ini dan sambungan yang ada di percabangan. Nah, jika sudah bagus, jangan lupa pula kalian periksa juga sambungan selang yang menuju ke kompor gas. Siapa tahu ada yang kendur, silahkan kalian kencangkan sobat ya. Nah, sekarang yuk langsung kita coba nyalakan atau kita sambungkan ke tabung gas. Oke, indikatornya sudah menunjukkan bahwa gas sudah mengalir. Nah, berhubung ini kompornya yang kita gunakan ada 2, biasanya butuh sedikit waktu yang diperlukan untuk membuat gas mengalir ke 2 kompor yang ada di depan kita ini. Jadi kalau kalian ganti tabung gas biasanya tidak akan bisa langsung bisa menyala. Kalian tunggu setidaknya sekitar 30-an detik. Oke, akan saya coba nyalakan satu persatu kompor gasnya ya. Yang pertama yang ini.
Oke. Kedua yang ini. Nah, seperti kalian lihat, dua buah kompor gasnya sudah menyala sobat ya. Jadi ingat, pada saat pemasangan atau melepas dan mengganti tabung, biasanya gas yang mengalir pada selang-selang ini akan membutuhkan sedikit banyak waktu. Jadi setelah mungkin 15 atau 30 detik baru bisa kompor gasnya menyala sobat ya. Oke, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua sobat ya. Jika ada pertanyaan atau ada request, silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini sobat ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.